Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Cari yang paham Al-Quran susah teman-teman. Yang paham Al-Quran itu pasti datang ke sini tuh hanya mengiyakan saya. Datang ke sini cuma betul, betul, betul. Muhammad berdosa, betul, betul. Halo. Muhammad takut sama manusia, betul. Yang ngerti Quran cuma datang ke sini hanya ngomong gitu. Gitu. Halo. Ya, Wadeza, saya tanya dulu, apakah Anda ini Muslim, Bang? Gimana? Apakah Anda Muslim? Alhamdulillah saya adalah seorang Muslim. Muslim. Baik, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Oke, Bang Edis. Saya mau bertanya. Tuhan Abang kan Yesus ya namanya ya? Betul, dan Tuhan Anda Muhammad namanya. Tidak, yang mengatakan itu siapa? Oke, saya di sini aja ya. Ini bolak-balik. Itu isu-isu yang sudah lama kita bahas, Bang. Tuhannya orang Islam itu Muhammad. Ada dalilnya, Bang? Kok ada dalilnya? Sekarang saya tanya sama Anda. Yang Anda ikuti, yang Anda patuhi siapa? Sebagai seorang Islam, Anda mengikuti, menaati, mematuhi siapa? Saya tanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad enggak? Muhammad kan? Ditanya Muhammad enggak? Muhammad enggak dipatuhi dan enggak ditaati? Dipatuhi. Iya sama ya, berarti Allah dan Muhammad itu dua-duanya. Kita bukan Abang salah. Kita bukan mematuhi, tapi kita menauladani. Anda tidak mematuhi Muhammad? Menauladani. Tidak mematuhi? Kalau tidak mematuhi. Baik, ayo bilang. Coba bilang begini. Saya Islam, saya tidak sudi mematuhi Muhammad. Coba silakan. Maksudnya bagaimana? Nah, kan. Oke, begini. Makanya Anda ini berbelit. Sebentar, jangan berbelit dulu. Sebentar, gini loh. Anda ini berbelit jadi orang. Tadi saya tanya, Anda mematuhi Muhammad enggak? Tidak. Berarti orang Islam tidak mematuhi Muhammad. Setuju? Tapi menauladani. Berarti tidak mematuhi. Ya. Oke, coba bilang kan. Kasih tahu. Ajaran Islam itu tidak mematuhi Muhammad. Coba bilang. Maksudnya bagaimana? Bukan. Udah tidur di bawah dulu. Ya, tidur di bawah dulu. Perbaiki otak dulu. Sulit gitu loh. Makanya kenapa mereka itu teman-teman kalau datang ke sini itu cuman hanya ingin mengantarkannya. Ya karena seperti itu. Ya. Berat, sulit. Ya. Nah, dibatasi lagi kita ini, aduh. Kita ada kena 3 pembatasan nih teman-teman. Pembatasan area, aduh, berat. Kenapa ini kita kena pembatasan? Kita hantam terus atau kita mulai yang baru nih teman-teman? Kita hantam terus atau kita mulai yang baru? 3 pembatasan. Kita mulai yang baru? Kita mulai yang baru ya? Oke, baik, nggak apa-apa. Baik, kita mulai yang baru ya. Kita ada pembatasan nih. Oke, sebentar. Satu dicoba. Tes. Cek. Kena pembatasan. Oke. Teman-teman tap layar dulu ya, tap layar dulu. Bisa kena 3 pembatasan lo tadi. Udah ketakutan seperti itu. Makanya teman-teman di tap layar dulu, disukai, kemudian
Love Orange begitu, biar channel kita kebal dulu, kebal. Kita nggak bisa dirungkat teman-teman, channel ini tuh nggak bisa dirungkat, cuman hanya bisa dibatasi begitu. Kalau banyak kan orang siaran tetapi dia rungkat kan, langsung putus begitu. Kalau ini nggak bisa, memang channel ini nggak bisa rungkat, cuman dibatasi. Makanya teman-teman, kalau saya sedang siaran, teman-teman tap layar. Anti rudal ini, anti rudal. Gitu. Ya, kencengin tap layarnya. Jadi TikTok ini maunya ya dilihat sama mereka itu menguntungkan begitu. Ya, karena memang TikTokannya seperti itu. Yuk, silakan tap layar, posting ulang dulu yuk. Sampai berapa ribu dulu? Yuk, silakan. Makasih Hiroshi, teman-teman. Kalau punya mawar juga teman-teman, itu juga menguatkan ya. Betul nggak teman-teman? Kalau ada gib itu juga menguatkan nggak? Saya nggak ngerti sistem kerjanya. Terima kasih ya Dennis Chicken, terima kasih. Apa karena kita tidak pernah PK atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Apa benar? Kalau tidak pernah PK, apakah dia jadi lemah begitu atau gimana? Saya kurang ngerti juga teman-teman. Coba PK. Oke, coba PK ya. Nah, kita coba ya PK ya. Nggak ngaruh. Apa yang menyebabkan seperti itu teman-teman? Gampang-gampang kena. Apa gara-gara kita terlalu keras begitu? Tia. Hai Tia. Selamat malam Abang. Selamat malam Tia. Orang mana nih Bang? Mau PK? Mau PK? Nggak dengar dia apa gimana nih? Halo Tia, mendengar suara saya? Ya Bang. Beneran Bang? Iya, bagaimana? Apakah mau PK atau bagaimana? Enggak Bang. Oh enggak, ya sudah, baiklah, saya putuskan ya. Ya silakan. Oke, ya. Oke. Coba ya, kita kasih Anwar Waruwu. Mana tadi Anwar Waruwu? Atau ini saja nih, coba ini siapa namanya nih? Iya, siapa ini namanya? Ya, silakan Dani. Dani, Anda muslim Bang? Ya shalom Bang, shalom. Mohon maaf ya, saya Kristen. Saya Sebentar Bang, saya tanya dulu. Sebentar Bang, tenang dulu Bang. Anda Islam? Ya, bukan saya Kristen Bang. Kristen, tapi kok namanya Arab Bang? Ya, bahasa Arab itu kan artinya kan Yesus Tuhan gue. Oh ya, silakan Bang. Abang mau ngomong apa Bang? Mau izin waktunya Bang Edi sebentar karena gimana Bang? mungkin sedikit saran aja buat maaf ya Bang ya. Nah, ini kan abang komalnya abang ini kan memang komal yang sangat luar biasa ya, diminati oleh begitu banyak orang. Jadi mungkin abang kecapean kan orang naik turun. Kalau bisa ada moderatornya bisa nggak Bang? Begini. Saya itu belum benar-benar ketemu orang yang benar-benar bisa betul-betul saya percaya benar-benar. Udah pernah dulu Bang pakai moderator, cuman ya seperti itulah. Saya belum dapat satu orang yang benar-benar bisa saya percaya betul. Oh iya. Tidak, saya lihat abang ini kan capek untuk naikkan menurunkan orang itu, makanya apa ya? Maunya kalau bisa abang mungkin ada yang dipercayakan dijadikan moderator biar dia yang belum ada masalahnya. Oh iya, itu udah mungkin saran saya gitu. Soalnya saya lihat abang kan, soalnya kalau komalnya abang ini kan luar biasa peminatnya. Jadi kalau kayak kadang yang naik ini mungkin ya yang lama-lama yang nyel kan jadi lucu-lucuan. Orang-orang lama. Iya sebenarnya sih gitu Bang. Saya tuh pengen nyari ada satu orang Islam yang ngerti agama Islam gitu. Dia aja sebenarnya satu gitu. Kita diskusi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi ya nyari yang begitu ya susah Bang. Kan sudah saya bilang Bang, di muka bumi ini yang ngerti orang Islam cuma 2. Itu pun keberadaannya belum diketahui. Cuma itu aja Bang, nanti yang saudara-saudara di bawah udah marah-marah suruh turun. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Selamat malam Bang. Kan saya itu teman-teman, saya itu sering menerima pesan
Pesannya itu begini. Kamu itu beraninya diskusi sama orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan udah saya bilang, justru saya nyari orang Islam yang ngerti apa-apa. Yang ketemu yang kayak begitu semua gimana? Nyari orang Islam yang ngerti agama Islam sulit. Nggak dapat-dapat. Gimana? Sekalinya dapat orang Islam yang ngerti agama Islam, mengiyakan omongan saya, dibilang itu bukan orang Islam. Kan lucu. Ustadz-ustadz yang naik ke sini, yang ngerti agama Islam, itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Itu kata ustadz-ustadz yang naik ke sini. Terus datanglah orang-orang awam. Itu bukan Islam. Terus gimana? Saya harus berbuat apa, teman-teman? Coba gimana? Apa yang harus saya lakukan? Coba ayo, siapa ini? Siapa? Coba teman-teman, bisa nggak teman-teman undang yang ngerti agama Islam? Coba nih, kita kasih M. Yasin ya. Kalau dari nama-namanya sih kayak meyakinkan. Tol. Itu masalahnya. Ya, M. Yasin? Anda Muslim? Nah, kan macet kan? Nah, kok tutup-tutupan wajah begitu, Bang? Sebentar, saya tanya dulu ini, Anda ini Muslim? Ya, Kenapa Anda tutup-tutupan wajah begitu? udah lama ini Bang, nggak pernah berhenti bahas-bahas Islam. Bukan, kan nggak nyambung kan yang ditanya. Gini loh, Anda ini kenapa sih kok harus tutup-tutupan wajah begitu? Apa Anda sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Berhentilah Bang. Atau Anda banyak utang di mana-mana sehingga Anda pakai begitu, itu gimana? Berhenti cukup itu. Tuh kan? Bung dia ini. Ya udah Bang, dibawa dulu lah. Saya nyari orang yang waras dulu Bang. Aduh, susah benar nyari yang waras. Teman-teman tap-tap layar dulu ya, tap-tap layar teman-teman. Supaya kita nggak kena pembatasan lagi. Tadi kena 3 loh, 3 sekaligus pembatasan. Ya, tap-tap layar, dikencengin dulu tap-tap layarnya. Saya nggak ngerti sih masalahnya. Saya itu teman-teman, walaupun saya siaran, saya itu hanya siaran aja. Saya nggak ngerti itu, apa itu. Karena saya ketika ngelihat orang siaran, saya banyak mendengar bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti. WL lah, apa WL itu? WL itu apa sih? Kemudian performa apa segala macam, saya nggak ngerti. Begitu. WL worship leader katanya. Saya nggak ngerti teman-teman. Jadi saya hanya sekedar siaran saja. Tapi yang saya tahu teman-teman, akun ini, makasih Anthony, makasih. Tapi yang saya tahu akun ini itu memang kebal dari yang namanya nggak bisa ambrol ini channel ini. Sudah 1 tahun channel ini itu nggak bisa kecuali misalnya saya lagi di jalan begitu tiba-tiba dibaca oleh TikTok sebagai membahayakan gitu, pernah langsung tutup dia channelnya Rungkat. Hanya itu, lain dari itu nggak ada. Apa itu kira-kira teman-teman penyebabnya? Poin. Harus ada poin-poinnya juga ya. Iya, makanya teman-teman kalau nonton itu harus tap-tap layar, share, bagikan. Love Orange ini loh yang terutama teman-teman. Katanya sih begitu, 1 orang 1 Love Orange. Begitu ya. Yuk, silakan. Coba kita naik, ada Bukhari Ahmad. Oh, udah lari dia Bukhari Ahmad. Pemilik hadis Bukhari kayaknya dia itu. Coba kita naik Iswana Fandi, coba. Iswana Fandi Afandi. Nah, silakan Bang, Iswana. Anda Muslim? Oke. Ya, alhamdulillah aku Islam, bukan Muslim, aku Islam. Yes, Islam. Silakan. Apa temanya diskusi? Gini. Anggi saya itu ada tema no. Ada tema no nih, udah tuh. Ini dulu. Kenapa sih abang ini marah-marah, datang-datang aja marah-marah? Enggak, maksudku apa temanya? Abang Islam. Apa temanya ya, Abang Islam. Nah, coba nyalakan kamera dulu yuk. Kamera nyala dulu Ya, baru itu. ngomong. Nah, silakan.
Oke, nyalakan kamera. Bisa abang nyalakan kamera? Gimana? Nah, gitu. Kenapa wajahnya kok pakai edit-editan begitu, Bang? Kau editan dengan emangnya kamu yang diedit? Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Tuh kan. Coba. Tuh kan. Nah, tuh kan. Yang aku maksud Kenapa sih gini loh? Coba gini. Angdia. Kenapa? Maksudku. Tenang dulu, Bang, tenang. Do temano niku do. Kenapa sih kok datang marah-marah? Ada apa sih dengan Kok kalian? marah-marah? Iya, Allah Coba ya Rabbi. tenangkan diri Apa dulu, tenang. temanya? Tarik napas dulu. Temanya apa gitu loh? Hembuskan Temanya napasnya. apa gitu loh? Ya, enggak Kenapa kamu ngikuti orang mati di kuburan? Ini temanya. Coba. Nah, mati di kuburan. Siapa yang mati kuburan manusia? Coba sekarang saya tanya, Ayo, kamu Pak pengikut Wis. Muhammad nggak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Oke, Muhammad Sampai sudah mati. Muhammad sudah mati di kubur, betul? Ya, alhamdulillah. Oke, Mati. berarti kamu pengikut orang mati, setuju? Ya, setuju sesuai dengan Nah, baik ya, manusianya. keluarkan sekarang statement. Terima kasih Bang Suwandi. Coba buat statementmu sekarang. Saya Islam. Ayo. Ya, memang aku Islam. Yuk, coba ikuti omongan saya. Saya Islam. Enggak bakalan diikuti karena kamu framing gitu loh. Kau kan ajaran dari Betani. Coba saya Islam. Saya mengikuti Iya. orang mati yang ada dalam kubur. Coba saya Islam. Di mana? Datanya di mana? Di mata datanya Tadi di kan mana? saya tanya. Anda pengikut Muhammad? Allah, Ya. ya Rabbi, ya Rasulullah. Muhammad sudah meninggal Di dalam datanya kubur? di mana? Ya. Datanya di mana? Marah-marah. Ya udah. Coba minum air dulu ya. memang. Coba minum air dulu. Nanti Anda marah-marah terus nggak baik bagi kesehatan. Heran jadi dengan kamu ini loh. Jin korinnya tenangkan dulu. Atau jangan-jangan Anda belum ambil air wudhu. Karena menurut Muhammad, pagi-pagi kalian harus mengambil air wudhu. Karena apa? Karena setan bermalam di hidung kalian. Nah itu setannya dikeluarin dulu dari hidung kalian dulu. Gimana? Kolbi Aisyah Busran. Coba kita kasih nih. Kolbi Aisyah Busran. Silakan. Kolbi Aisyah Busran. Baik, tidak nyaut, kita buang. Yuk, teman-teman ya. Memang saya akui, teman-teman. Saya itu mengakui bahwa ketika saya membahas agama Islam, itu membuat banyak orang Islam di sini itu mati berdiri. Itu saya akui. Jadi memang kadang-kadang dalam renungan saya begitu ya. Kadang-kadang saya malam sambil tidur-tiduran geletakan gitu ya. Geletakan di sini tuh. Nah, sambil saya geletakan di situ, saya itu mikir begini. Apa saya ini terlalu keras ya? Apa saya ini terlalu frontal begitu ngomongnya sehingga orang-orang muslim ini kok udah pada ketakutan gitu. Apakah saya terlalu ataukah saya harus memang bahasnya yang isu-isu yang sedang-sedang begitu? Gimana teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Kurang halus kah atau bagaimana kira-kira? Malah dibilang kurang keras. Kok malah dibilang kurang keras sih teman-teman? Yuk, gimana? Atau mungkin ada teman-teman yang mau memberikan saran begitu kepada saya, Bang, jangan terlalu keras-keras Bang menghadapi mereka Bang. Nanti mereka nanti habis Bang. Gimana gitu? Coba ya, kita kasih naik ada. Sebentar, sabar ya. Aduh, ini misteri alam gaib lagi yang mau naik ini misteri alam gaib. Ayo, misteri alam gaib. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ini kok nama Anda nama Anda ini kok keren sekali misteri alam gaib nih. Ya, silakan Bang. Anda muslim ya? Jelas Bang, aku muslim Bang. Oke, ya silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Apa yang Anda sampaikan Bang? Itu suara apa Bang yang berisik-berisik Bang? Itu mobil Bang. Bang, aku mau tanya, Ustadz mana yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan Bang? Ustadz yang mana Bang? Baik. Ustadz mana Bang? Selalu fitnah Anda kan Bang. bertanya nih. Nih lihat.
Bang, kalem lah bang. Turunkan intonasi, nggak usah tegang-tegang, santai. Ini hiburan aja nih bang, hiburan. Enggak, maksudnya Anda bertanya itu kepada terlalu saya. banget. Mana Ustadz mana bang? Itu Ustadz berarti itu orang Kristen mengaku bahwa Baik, itu baik, Ustadz. baik, baik, baik. Ustadz mana, Anda bahwa bertanya Nabi kepada Muhammad? saya, Ustadz. Oke, selesaikan dulu lah, silakan. Iya, Ustadz mana bang bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan? Enggak ada nabinya nabi. Allah ya Ya. Allah. Gitu loh bang. Abang itu suka fitnah loh bang. Suka fitnah jangan gitu. Kalau nanti saya terbukti fitnah, saya lompat dari Monas, Pak. Udah? Udah belum? Ya seandainya ada Ustadz yang kesini itu orang Kristen. Nah, kan? Loh, Anda kan bertanya kepada saya, Ustadz mana? Ada setidak-tidaknya 5 orang Ustadz yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. 5. Nggak mungkin. Orang bodoh aja yang Baik, mengaku bahwa apakah Nabi boleh saya tunjukkan? Boleh saya tunjukkan? Nah, Anda saja tidak mendengar omongan saya. Ya sudah, pakai headset dulu. Pakai headset. Kita ngomong jerit-jerit juga nggak didengar. Gimana? Teman-teman sekalian, kalau orang awam datang ke sini, pasti akan mengatakan Muhammad bukan Tuhannya orang Islam. Tetapi kalau orang pendebat-pendebat senior mengakui Muhammad Tuhannya orang Islam. Loh, nggak percaya? Apa mau saya dengarkan lagi? Orang-orang udah bosan dengarnya. Kalian tahu nggak yang namanya Ar-Rashid? Dia buka komal. Sampai sekarang itu dia masih sering siaran itu. Tanya sama dia, betul nggak Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Coba kalian dengerin ya, dengarkan nih. Solong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah. Satu-satunya agama yang robnya itu adalah rob itu Tuhan. Rob itu Tuhan. Ini dengerin ya. Rob itu adalah sebuah kosakata Arab yang artinya adalah Tuhan. Satu-satunya agama yang robnya mayat itu ya Islam itu. Itu diakui oleh lawan debat saya. Kok jadi saya yang difitnah? Jangan kamu memfitnah saya. Itu lawan debat saya yang mengakui itu. Gimana? Kok bisa-bisanya kalian fitnah saya? Nih, dengarkan ini. Felix Xiao tahu? Felix? Tahu nggak kalian Felix Xiao? Coba dengarkan ini. Nih, dengarkan ya. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Robmu adalah Muhammad. Kok mau melawan saya itu di mananya? Orang yang ngelakuin itu lawan debat saya itu ngelakuin. Gimana Anda ini? Itu untuk orang-orang yang belajar. Ya kalau kamu selama ini di pengajian cuman kalau kamu cuman datang yasinan ke rumah tetangga, ya. Terus kamu cuman begini saja di waktu yasinan kok. Nasi bungkus rendang, nasi bungkus nanti dapat keranjang. Kalau cuman gitu aja kamu jangan naik sini. Kamu tidak punya ilmu. Gimana? Kok dibilang menghujat? Saya itu tidak menghujat teman-teman. Itu fakta. Ya, waktu zaman saya masih SMP, SMA, kan sering saya itu ada teman. Dis, mana? Ayo ikut yasinan dulu. Kenapa? Nanti dapat besek, katanya. Besek. Jadi ada semacam keranjang gitu, keranjang dari plastik. Nah, di dalam tuh ada ayam, ada rendang, ada gulai. Ah itu memang itu fakta. Lah kalau kelasmu saja datang yasinan, tapi sebenarnya kamu ngomong itu udah nggak sadar lagi. Yang ada di pikiranmu cuma rendang. Lah kalau kelasmu begitu mau ngadapi saya, nggak bisa Anda menghadapi saya kalau kelas Anda begitu, ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Henry Rabani. Henry lagi. Ya silakan Henry. Yo.
Kamu lagi yang naik sini. Dis. Tak ampun ya. Masih juga ribut Rob. Loh, Apa masalah dengan Rob? kamu mengakui nggak bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Sekarang ku tanya Rob itu apa menurutmu, Dis? Ditanya mengakui nggak malah. Gini loh, kamu mengakui atau tidak bahwa Muhammad itu adalah Robmu? Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya. Sekarang Rob aku jelaskan ya. Rob aku tuh pemelihara kehadiran. Ditanya Muhammad Robmu atau bukan, malah muter tawaf. Kenapa sih kalian tuh sukanya tawaf aja loh? Tawaf aja. Kan aku pengen Gimana? menjelaskan, Dis. Jadi ketika ada perbedaan kau jangan nggak terima, Iya, Dis. sebelum kau jelaskan, saya itu pengen jawaban singkat dulu. Apakah betul bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Betul. Nah, betul. Apakah Allah adalah juga Robnya umat Islam? Jadi harus belajar Nah, dulu, kan Dis. susah kan? Susah. Coba, apakah betul Allah juga adalah Robnya umat Islam? Betul. Ah, berarti berapa Robnya umat Islam? Makanya aku jelasin. Nah, Mau nggak susah jelasin? kan? Susah. Makanya saya bilang, Bang, sulit. Kamu tinggal bilang saja, Rob kami ada 2. Tiga. Bilang begitu. Kalau begitu kan udah enak. Aku jelasin ya, tiga. Aku terangkan. Udah, Hendrik. Kamu belajar Jangan lagi dulu diturunin, sana. pulang Nanti. Takut Karena kali. kamu gak ada ilmu. Kita cari yang lain dulu. terus bisa Ya, mati. udah kau akui itu Robmu ada 2. Jadi teman-teman yang ngakuin itu bukan saya, tetapi orang yang betul-betul belajar. Dia belajar kaidah bahasa Arab, dia belajar pengertian kosakata, diakuinya. Ya kalau kamu datangnya kelas yasinan, ya nggak usah, kamu nggak usah kesini. Tahu apa kamu? Ya. Ini ada yang pernah naik ke sini dia donat gula ini. Coba, ada apa dia naik lagi? Donat gula. Donat gula, silakan nyalakan kamera donat gula. Kalau tidak salah Anda pernah naik ke sini ya dulu ya? Iya. Oke, coba silakan. Ada perkembangan apa ini? Apakah sudah dibaptis akhirnya atau bagaimana? Ini harus on cam ya, bentar. Oke, harus on cam. Iya, sebentar. Sekedar mengingatkan ya teman-teman, ini donat gula ini dia seorang muslimah. Terus dalam perjalanan ya mau masuk Kristen kemarin kalau nggak salah saya dengar. Apa gimana sekarang? Apakah sekarang sudah gimana? Coba kami pengen dengar informasinya. Gimana? Ya. Tetap masih ini. Masih bingung? Benar. Masih bingung. Tapi sekarang ini sudah nggak percaya lagi agama Islam atau masih percaya Islam? Apa namanya persennya 50-50 sih. 50-50. Jadi sudah inilah. Apa sih gini yang membuat kamu masih bertahan mempercayai Islam itu apa? Enggak, gini. Gimana? Apa namanya? Untuk ajaran Kristen udah ada yang masuk gitu ke aku ya. Udah ada yang bisa diterima gitu. Tapi di sisi lain karena aku dari kecil itu apa namanya? Karena agama Islam ini aku udah dari keturunan, bukan pilihan, paham nggak? Oke. Jadi aku masih denialnya tuh, masa sih kayak gitu? Masa sih ini, masa agama, kalau aku Kristen masa ini udah jalan yang benar kayak gitu, nah. Masa aku meninggalkan yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah aku kerjain, yang pernah aku lakukan, masa aku mengulang lagi kayak gitu. Nah. Oke. Jadi intinya sekarang itu apa kira-kira yang bisa saya bantu begitu untuk menjelaskan? Iya, kuatkan. Yang Alasan yang paling kuat lagi itu apa? Gitu nah. Ya, jadi begini. Ya. Kita ini manusia, kita tidak tahu bagaimana cara menuju hidup yang kekal. Coba sekarang saya tanya, siapa umat manusia dari sepanjang zaman dahulu sampai sekarang yang dia itu bisa bangun dari kuburnya? Yang kalau di Islam namanya Nabi Isa itu tah. Bukan. Kalau misalnya di dalam pemahamanmu lah selama ini, coba siapa manusia yang dia itu bisa bangun dari kuburnya siapa? Ya Nabi Isa itu yang bisa bangkit lagi kan? Iya. Yesus Makanya itu. karena hanya dia, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan. Lazarus tuh mati lagi. Karena kata Yesus itu adalah akulah kebangkitan dan hidup.
Jadi kita itu mengikuti yang seperti Yesus, kebangkitan dan hidup. Masa kita mau ngikutin orang yang menuju kepada hidup yang kekal aja dia nggak ngerti? Gini loh. Kita ini kan tujuan akhir daripada beragama ini sebenarnya apa sih? Kita itu kan percaya kan dengan yang namanya kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang, atau bahasa ininya, bahasa umumnya surga lah, surga. Terus? Percaya dengan surga? Percaya. Oke. Pertanyaannya sekarang, banyak orang mengajarkan surga. Lia Eden mengajarkan surga. Di surga nanti begini. Ujung-ujungnya Lia Eden ke kuburan. Dia ke kuburan. Muhammad juga mengajarkan surga. Di surga nanti ada bidadari-bidadari yang payudaranya besar-besar. Itu ajaran Muhammad. Muhammad yang mengajarkan begitu. Payudaranya besar-besar begitu. Bahkan saking cantiknya itu betisnya itu bisa menyinari seluruh dunia. Betisnya. Loh iya, kalau disingkapkan betisnya, seluruh bumi terang benderang. Itu kata siapa? Gimana? Itu kata siapa tadi? Ya kata Ustadz. Mau dengar? Boleh. Oke, coba ya. Coba nih. Kadang-kadang banyak di antara mereka itu yang tidak ngerti, teman-teman. Sebentar ya, saya buka dulu YouTube saya. Nih, saya kasih tahu nih. Apakah benar betis bidadari itu dapat menerangi bumi? Bentar ya. Oke. Coba ya, kita putarkan ya. Betis bidadari surga yang menyinari dunia. Aduh. Pesona bidadari nih. Sebentar apa di TikTok ya, sebentar. Betis bidadari surga. Sabar ya. Ini dia. Sebentar, ini ada musiknya itu loh. Kenapa sih ada musik-musiknya? Sebentar. Menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Dan apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Kan? Itu memang kata Ustadz. Betisnya itu saking putihnya, kalau disingkapkan begitu, dibuka, wah dunia terang benderang itu. Seperti itu. Nah, dia mengajarkan ini dan itu. Sekarang di mana Muhammad? Nabi Muhammad. Coba di mana Muhammad sekarang? Dikubur. Iya dikubur. Jasadnya dikubur, tapi arwahnya nggak tahu. Ya kalau begitu ya sama, Lia Eden jasadnya dikubur, arwahnya ke surga. Makanya begini. Kalau di dalam sudut pandang kekristenan ya, itu mereka semua itu dianggap sebagai orang buta. Makanya kata Yesus, orang buta itu tidak bisa menuntun orang buta. Sama seperti saya, tidak bisa menuntun orang ke surga, nggak bisa. Karena saya tidak tahu jalan ke sana. Yang tahu jalan ke sana itu hanyalah Yesus. Makanya yang bisa kita ikuti, yang pantas diikuti, itu adalah Yesus. Karena Yesus sendiri telah naik ke surga. Begitu. Seperti itu. Makanya kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Seperti itu. Jadi tinggal ini saja, yang mana yang kamu anggap secara nalar logika. Masa mau mengikuti orang meninggal, mau ke surga tapi malah ngikutin orang meninggal. Dari pengajaran-pengajarannya juga berbeda, ya kan? Coba bandingkan ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Kalau orang mengikuti Yesus, maka dia akan mirip seperti Yesus. Setuju? Contohnya? Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika kita mengikuti Muhammad, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Benar. Nah, orang yang mengikuti Muhammad pasti nanti berakhir dengan mencium batu di Arab Saudi. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya. Karena Muhammad melakukan yang demikian. Makanya kalau Anda mencontoh Muhammad, Anda akan mirip seperti dia, yaitu orang yang mencium batu di Arab. Begitu. Nah, sementara Yesus tidak pernah ngajarkan mencium batu. Dan banyak hal lagi seperti itu. Nanti kalau saya ngomong di sini, nanti kena pembatasan lagi.
Intinya itu sebenarnya itu saja kok. Masalah jalan hidup. Agama itu kan sebenarnya jalan hidup kan. Ketika Anda memilih Islam, Anda memilih jalan hidup sebagai Islam. Contoh, bangun pagi, Anda ambil air wudhu. Ya kan? Anda hirup-hirup air itu kan 3 kali. Supaya airnya masuk ke dalam hidung. Nah, setelah masuk ke dalam hidung, Anda semburkan 3 kali juga. Supaya apa? Kata Muhammad nih. Supaya setannya keluar dari hidung itu. Karena apa? Karena setan tidur di lubang hidung Anda semalam-malaman. Ya kalau Anda jadi orang Islam ya setan datang lagi besok. Loh, Anda besok tidur lagi nggak? Tidur lagi. Ambil air wudhu lagi nggak? Iya. Karena ada setan lagi nggak di situ? Iya selamanya. Selamanya. Gitu loh. Selamanya akan seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Anda yakini itu bahwa setan itu tidur di situ. Sementara kekristenan itu bukan soal bersih-bersihin hidung, bukan. Bukan itu. Kekristenan itu bukan soal cuci-cuci tangan. Bukan soal begini-begini, bukan. Bukan itu kekristenan itu. Kekristenan itu jalan hidup, bagaimana kita ini hidupnya. Gitu loh. Bukan melakukan ritualisme yang sebenarnya itu nggak ada gunanya. Seperti itu. Makanya kalau kita itu berbakti kepada Tuhan itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya yang jelas-jelas nyata. Contoh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Nah itu. Ketika kita melakukan itu semua, itulah bukti kita berbakti itu seperti itu. Bukan gini-gini. Kalau begini-begini, coba manfaatnya apa? Gitu loh. Itu hanya sebuah ritualisme. Nyium batu, muter-muterin batu, lempar-lemparan batu, kan begitu. Coba misalnya Anda belum pernah naik haji. Sesekali ya, kalau Anda naik haji, nanti Anda akan tahu itu. Itu kata Ustadz Buya Sakur, katanya camping-campingan. Nanti sampai sana camping itu kan. Kan ada itu kemahnya itu, di Madinah itu. Tendanya ya? Iya. Setelah camping-campingan, nanti main lari-larian, Safa Marwah itu. Tahu kan? Lari di antara 2 bukit itu kan, Safa dan Marwah itu. Lari-larian. Nah kemudian setelah lari-larian nanti lempar-lemparan, lempar batu. Katanya lempar setan. Itulah makanya ritualisme. Padahal di dalam kekristenan, sebenarnya ya, itu kata Tuhan Yesus ya, berbakti kepada Tuhan itu adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan ritualisme gerakan-gerakan badan seperti itu. Begitu. Sebenarnya ini sudah banyak, sudah sering saya bicarakan. Apalagi yang membuat dirimu kurang mantap. Begitu. Karena kata Tuhan Yesus, ketika kamu mengenal kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari beban berat yang kamu tanggung ketika kamu menjadi Islam. Jam segini, begini lagi. Jam 6, gini lagi. Jam 7, gini lagi. Jam 12, gini lagi. Berat hidupmu. Berat. Gitu loh. Jujur-jujur saja. Siapa kuat? Nggak ada. Kita jujur aja, nggak usah munafik. Orang yang baru-baru rajin sholat, ya itu baru rajin sholat. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Iya kalau baru sekarang dia lagi rajin-rajinnya. Lagi rajin dia. Nanti kalau udah 5 tahun udah begini. Udah begitu. Pegang omongan saya. Gitu loh. Iya kalau dia orang kaya. Lah kalau orang miskin. Kalau dia kerjaannya kerja serabutan, tukang bangunan. Mana sempat, aduh. Gitu loh. Jadi, ketika Anda mengenal kebenaran, kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu. Ya. Tuhan Yesus akan membuang segala ritualisme yang memberatkan hidupmu. Seperti itu. Datang kepada Tuhan itu membawa hati dan jiwa kita. Begitu. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah cukup mungkin. Udah cukup ya, oke. Jangan terlalu dipaksa-paksa juga, nanti blueber keluar. Gitu. Pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, kasih. Oke, sama-sama. Dia muslimah dia itu. Udah pernah dulu naik. Seperti itu. Cuman memang dia masih bimbang dan masih ragu. Iya, nggak apa-apa lah. Butuh proses ya. Sesuatu itu butuh proses. Oke, kita kasih naik ada... Sebentar ya. Kita kasih naik ada... Fikri. Fikri ini belum bisa. Coba kita kasih naik ada... Abang Bayu aja nih. Abang Bayu. Abang Bayu Bangkek. Ya, selamat malam Abang Bayu, Muslim Bang. Ya, bang, malam bang. Abang Jadi Muslim. tadi kok ngomongin gerakannya orang Islam gimana? Muslim. Bang, ditanya dulu Bang, Abang Kepercayaan, Muslim Bang, jangan marah-marah Bang. Tarik napas dulu Bang. Hembuskan napas. Saya orang kepercayaan. Abang Muslim. Kenapa yang ditutup? Orang kepercayaan saya. Ditanya dong. Berarti Abang di KTP tertulis apa Bang? Di KTP? Kepercayaan. Kepercayaan apa? Ya kepercayaan pada Tuhan loh. Iya, maksudnya di KTP itu tertulis apa? Coba mana? Ini bohong-bohong terus nih. Bang, jangan malu kalau mengaku Islam tuh jangan malu Bang. Kalau Islam ngaku aja Islam, gitu loh Bang. Kan yang dibahas kan cuma Islam. Kenapa yang lain kok nggak dibahas Bang? Kalau masalah gerakan sholat karena kan channel kalau ini Bang, agama. kayaknya delay dia. Oke Bang, bagusin sinyal dulu ya Bang ya. Sinyal Anda delay nih, kita jadi ngomong bersamaan ya. Bagusin dulu Bang sinyal Anda. Abang Bayu. Teman-teman kalau mau naik ke sini, pastikan sinyal teman-teman tuh bagus ya. Oke, kita kasih naik ada Bibis. Bibis. Halo, selamat malam Bibis. Ya, selamat malam Bang. Oke, silakan Bibis, nyalakan kamera dulu. Anda Muslim? Halo? Halo? Bang, Anda Islam? Islam lah Bang. Oke, Islam. Kenapa kok tadi ragu-ragu jawabnya? Kok ragu-ragu seperti malu-malu? Ya silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Kristen kan mustahil Bang, sangat-sangat mustahil. Apa? Kalau misalkan saya ngaku Kristen, sangat-sangat mustahil itu Bang. Ngaku Kristen sangat-sangat mustahil. Ya bisa saja Anda ngaku Kristen kok mustahil. Coba silakan, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini Bang, kan saya pernah masuk kemarin ya Bang. Pernah masuk kemarin? Oh ya? Pernah lupa. Oke. Itu Bang, lagi-lagi Abang ngebahasin Nabi Muhammad terus Bang. Apa salahnya Nabi Muhammad? Cahaya ilahi. Apa salah Tenang. Nabi Muhammad punya salah apa sama Abang? Baik, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Pertama-tama Anda bertanya kepada saya, lagi-lagi kok bahasin Muhammad lagi Bang? Ya. Apa salah Muhammad sama Anda? Begini. Jadi Bang, yang perlu Anda ketahui, ada banyak nih Iya. para YouTuber atau para TikToker atau para mualaf-mualaf gitulah ya, yang dia itu membahasin agama Kristen terus, membahas Yesus terus. Contoh, saya kasih contoh-contohnya ya. Contohnya Donditan. Oke? Kemudian Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik itu Bang kan dia orang Tenang dulu bang, tenang. Iya, tapi kan ke Indonesia Bang. Kalau dia di luar negeri sih nggak ngurus kita. Dia pernah ke Indonesia. Bang mau jawab ini nih, soal Zakir Naik nih. Aduh, orang saya belum kelar, Anda sudah ngomong aja. Anda kan tadi nanya sama saya nih, saya lagi jawab. Boleh saya jawab? Boleh? Oke, tadi ada Donditan, ya. Kemudian ada Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini, kalau dia ngomong di luar negeri, itu nggak jadi urusan. Dia pernah ke Indonesia. Dan dia ketika di Indonesia memang bahasin itu. Bahasin agama Kristen, bahasin Yesus. Itu kerjanya. Video-videonya ada. Ya. Bahkan ketika dia ngomong itu dikawal sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikawal, Pak.
Begitu. Sebentar bang, belum kelar, tenang. Tenang bang. Beda bang. Beda kalau ada orang Kristen membahas agama Islam bang. Langsung dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia, tapi dikawal menuju penjara. Itu bedanya. Hindu Buddha sujud bang, perhatikan bang. Orang Hindu kalau mereka pergi ke pura, orang Buddha kalau mereka pergi ke wihara, sujud mereka. Tapi mereka tidak pernah ngomong, ini meneruskan ajaran Yesus. Tidak pernah. Dan banyak hal-hal lain. Artinya maksud saya begini. Ketika mereka itu tadi bang, membawa-bawa Yesus untuk membenar-benarkan Islam, datanglah saya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Yesus dan Muhammad tuh gini bang. Bertolak belakang. Begitu. Itu yang saya ajarkan di sini bang, yang saya utarakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan Anda tadi, kenapa Anda bahas Muhammad terus? Apa salah Muhammad? Karena umat Islam membahas Yesus terus. Mengatakan katanya bahwa Yesus meneruskan ajaran Muhammad, meneruskan ajaran Yesus. Itu saya luruskan. Nah itu jawaban saya, silakan. Orang-orang tertentu bang, nggak semua itu, nggak semua ngebahas Kristen, nggak semua. Yang bilang semua juga siapa bang? Orang Kristen juga nggak semua seperti saya. Saya nggak bilang semua bang. Saya menjawab mereka-mereka itu. Dan mereka ngomongnya di media sosial. Saya juga ngomongnya di media sosial lah, gimana? Cuman ada bedanya. Nah, kalau mereka ngomong begitu, mereka aman-aman saja. Kalau saya ngomong begitu, saya dipersekusi. Ya, itu bedanya. Silakan. Zakir Naik itu contohnya. Dia kan berani ngomong itu di negara Indonesia ya. Oke. Dia berani ngomongin agama Kristen itu di Indonesia, Zakir Naik itu. Kalau misalkan Zakir Naik bang di Amerika, dia gak bakalan berani bang. Apa itu sebabnya? Indonesia. Kata siapa bang? Cuman dia nggak dikasih izin masuk. Karena apa? Karena dia tidak lolos screening, tidak lolos background check. Karena apa? Karena menurut informasi yang beredar, katanya dia pendukung telol. Pendukung telol. Makanya tidak dikasih masuk. Bang, boleh bang. Di sini itu bang, kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sangat-sangat dijunjung tinggi bang. Bang, di sini bang, di sini debat Islam Kristen itu hal yang lumrah. Lumrah. Kalau di Indonesia, Anda ngomong Islam dikit, penjara. Penjara. Bang, coba ya, ini saya kasih contoh. Tahu Lina Mukherjee nggak? Tahu Lina Mukherjee? Tahu itu tahu. Tahu nggak kenapa apa yang terjadi kepada dia? Kalau kasusnya nggak tahu bang. Cuma tahu. Makanya Anda ini banyak nggak tahunya. Makanya banyak Anda protes tuh karena banyak nggak tahunya. Saya kasih contoh, dengarkan. Dia pada waktu itu bikin konten makan babi, oke? Nah karena dia Muslim tuh, kalau Muslim kan udah kebiasaan bang, kalau mau makan itu Bismillah, betul nggak? Itu udah latah itu. Setiap saya ketemu orang Muslim kalau mau makan tuh Bismillah. Nah jadi dia, karena dia memang udah kebiasaan, waktu dia mau makan, mau menggigit daging babi itu, dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Au! Gara-gara itu masuk penjara 2 tahun. Itu saya jelasin. Gimana? Itu saya jelasin nih. Yang jadi kasus ke Lina Mukherjee itu bang, dia makan babi kan pakai Bismillah, oke? Iya kan itu yang saya ceritakan sih. Bang, kenapa sih bang? Apa salahnya dia bang? Itu kan kebiasaan dia kan Muslim. Yang jadi masalahnya itu bang, di mata orang Muslim babi itu haram bang. Itu yang jadi masalahnya. Iya, terus salahnya dia itu apa? Di mana dia salahnya, di mana coba, di mana? Dan dia cerita apa yang menimpa diri dia. Saya nyimak itu. Katanya dia di penjara habis-habisan. Ya dia bayar ini, bayar itu segala macam. Itu yang terjadi bang. Dan itu juga salah satu tujuan supaya kita ini memperbaiki negara kita ini. Gitu loh. Masa orang mau dia pakai makan babi? Bang, dia makan babi, dia yang makan. Dia yang rugi, dia yang untung, kok orang lain yang repot. Sementara bang, coba nih, yang nama-namanya nih, Anda tahu Gubernur Jambi, tahu nggak? Siapa itu? Namanya Zumi Zola, tahu? Mau artis itu dia, tahu? Iya, dia salah satu anggota Front Pembela Ulama. Aksi bela Islam, aksi bela. Ya itu dia termasuk itu. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Korupsi. Ada begitu. Zumi Zola, penista agama nggak ada bang, nggak ada. Begitu banyaknya bang. Coba tuh siapa lagi?
korupsi dana haji, korupsi ini segala macam. Ada dibilang penistaan agama? Nggak ada, Bang. Makanya saya bilang, Bang, yang terjadi sekarang ini, umat muslim itu sangat-sangat mengharamkan babi. 7 mijola itu, Bang, suruh makan babi. Nggak akan dia mau, Bang. Haram, najis, kata dia babi. Tapi uang korupsi diembat. Nah itu. Kalau Anda makan babi, yang rugi Anda, yang untung Anda. Kalau Anda korupsi, yang sengsara semua, seluruh rakyat Indonesia. Terus, masalah Zakir Naik tadi. Zakir Naik itu, Bang, dia datang ke sini, sengaja itu, Bang, diundang. Siapa yang mengundangnya? Yang mengundangnya, yang disambut dia oleh wakil presiden. Wakil presiden loh saat itu. Namanya Muhammad Yusuf Kalla. Disambut itu di Istana Wapres. Di Istana Wakil Presiden disambut seorang Zakir Naik. Apa yang dibahas Zakir Naik di atas podium, di atas panggung dia bilang apa? Jesus is Muslim, brother. Yesus itu seorang Islam. Coba bayangin, Bang, bayangin kalau ada orang Kristen ngomong dari atas podium tentang Al-Quran. Bang. Makanya saya itu menyuarakan, Bang, menyuarakan ketimpangan ini. Halo, Bang. Silakan. Bang. Ya, pura-pura nggak denger dia kan. Ya. Kalau udah kena, apa lagi yang Anda mau bantah dari saya? Apa? Halo. Udah halo-halo. Ini udah kalau udah kena halo. Masa si orang ditagih utang kan? Dengar dia, halo, enggak mati-mati dah. Suara putus-putus. Udah belajar lagi sana lah. Ya, Anda percuma juga ngadapin saya, pasti babak belur. Ya, silakan yang lain. Jadi janganlah kita ini teman-teman berstandar ganda. Gitu loh. Jangan Anda protes kalau ada orang Kristen bahas Muhammad. Jangan protes. Kecuali ketika saya membahas Muhammad, saya memfitnah, menghujat, mengatakan yang tidak benar. Nah, itu baru Anda protes. Loh, kalau saya ngomong yang semua tentang kebenaran tentang Muhammad, kok Anda protes? Satu-satunya nabi yang terkena sihir itu hanya Muhammad. Nggak ada nabi yang kena sihir selain Muhammad. Tunjukin kalau ada. Kalau kena sihirnya belum jadi nabi sih nggak masalah. Sudah jadi nabi dia. Setelah dia jadi nabi, disitulah dia kena sihir. Nah, coba Anda bantah yang saya katakan itu. Bohong, fitnah, atau tidak? Nah, coba silakan. Naik ke sini dan patahkan omongan saya itu. Ini si Bibis datang lagi nih, Bibis lagi ditungguin kok. Halo Bibis. Oke, kita kasih kesempatan dulu lah kepada yang lain ya. Pada yang lain kita kasih kesempatan dulu. Kita kasih naik ada Savior, namanya Savior. Ya silakan Savior, nyalakan kameramu coba. Akhirnya dinaikin ya. Selamat malam. Bang, coba duduk yang bagus dulu Bang. Jangan sambil jalan-jalan Bang, nanti nubruk Anda Bang. Duduk yang bagus. Oke, silakan Bang. Silakan. Apa yang mau Anda bantah dari omongan saya tadi? Silakan. Enggak, emangnya Bang Idris ngomong apa gitu? Oke. Saya Anda Islam? Anda Islam? Ya, boleh kita berdiskusi? Iya, saya Islam. Iya, ini diskusi. Tolong apakah Anda mendapati bahwa yang saya katakan, apakah Anda mendapati bahwa apa yang saya katakan itu merupakan fitnah terhadap Muhammad atau terhadap Islam? Contoh misalnya yang sederhana saja. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Boleh nanya? Fitnah atau betul? Yesus yang terkena sihir, Nabi Muhammad. Aduh. Iya. Aduh, nggak jelas ini Anda ngomong. Ya coba bagusin dulu sinyalmu. Sinyalmu bagusin dulu. Naik aja modal naik, sinyal nggak ada. Ya silakan. Kita kasih naik ada Bang Beng. Silakan Bang Beng, nyalakan kamera Anda.
Aku di jalan, udah sering sama kamu kok. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Beng. Udah. Nih. Mana? Oke. Coba Bang, kalau bisa Bang, jangan sambil di jalan Bang nyetir. Tapi nanti Anda kena ban, tapi terserah lah. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Oke. Gini, saya mau sampaikan di... Bang, agak turun sedikit Bang, turun sedikit. Nah, gitu. Ya silakan. Kamu jadi polemik ya di umat Kristen sendiri, saya lihat ya. Tapi saya tanya dulu, Anda Muslim atau Kristen? Alhamdulillah aku Muslim. Oh, silakan. Kamu kan jadi polemik ya di kekristenan. Tritunggal buang ke sampah. Gimana itu? Anda nonton? Iya, terus aja saya nonton dari awal sampai akhir itu. Saya diskusi sama siapa? Yesus bukan Tuhan. Intinya gini, Dis. Satu-satu dulu Bang, jangan lari-lari kemana-mana. Gini loh, kalau ngomong sama saya, satu tema yang kamu bawa, itu kita selesaikan dulu. Tadi membahas masalah Tritunggal buang ke tong sampah. Kamu nonton? Biar kamu lagi nge-grab juga di Amerika, saya nonton, gimana sih? Oke, waktu itu saya ngomong sama siapa? Udah, terus gimana? Nggak tahu saya sama siapa, nggak tahu saya. Makanya yang saya bilang botol nih, botol. Bukan. Gini loh, Gini. saya mau ngomong sama kamu aja nggak ngerti apa yang kamu omongin. Gimana saya mau bahas sama kamu? Kamu aja nggak nonton. Ya udah tidur dulu di bawah sana. Belajar dulu. Gimana saya mau ngomong sama kamu? Teman-teman, sekarang itu banyak orang tuh latah ngikut-ngikut aja, nggak ngerti apa isunya, pokoknya apa. Kan sekarang lagi zaman ngetren begitu. Apa yang lagi viral, itulah yang diomongin. Tapi nggak ngerti masalahnya apa, nggak ngerti isunya apa. Iya kan? Sama seperti yang lagi viral sekarang, katanya es gabus. Seorang penjual es gabus dianiaya. Wah, para konten-konten kreator lomba ngasih duit. Wah, kasih duit, kasih motor. Ternyata selidik punya selidik, ternyata katanya orangnya tukang bohong. Ya kenapa? Karena orang seperti itu sekarang itu. Belum meneliti, belum memeriksa, belum melakukan kajian. Ini. Kamu nonton nggak waktu saya ngomong begitu? Nonton aja kagak. Silakan. Kita kasih naik ada Papa Kenzo. Ya silakan Papa Kenzo. Halo Bang. Ya, selamat malam Papa Kenzo. Muslim atau Kristen Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi tadi? Itu Bang, yang abang sama cewek itu tadi Bang, yang masalah gerakan sholat. Ya, gimana? Aku baca di Nehemia 8, abang pasti tahu lah. Nehemia 8:6 Bang. Apa tanggapan abang di sana Bang? Oke, coba mana? Nehemia 8 ayat 6 mana? Bang, ya. Aku buka Bang. Aku baca sekalian, boleh Bang? Oh boleh, silakan. Nehemia, ntar dulu Bang. Aku lagi ngerokok, aku matiin dulu ya Bang ya. Takut di band ya. Nehemia 8 nomor 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, kari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, yang abang contohkan tadi, mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah itu tanggapan abang gimana Bang? Iya, ada masalah apa dengan itu? Ya, praktek yang abang ini, gerakan yang kata abang nggak perlu tadi, yang apa namanya itu, apa kata abang tadi Bang? Oh ini. Bang, kalau Anda membaca Alkitab Bang, itu adalah sebuah ekspresi, sebuah ungkapan perasaan dia kepada Tuhan. Sekarang yang jadi masalah adalah gerakan itu harus seperti itu yang jadi masalah. Contoh. Berarti Ezra salah nih Bang? Yang bilang Ezra salah siapa Bang? Ini Ezra mengangkat tangan. Kayak yang abang contohkan tadi. Gini loh, yang kita bahas itu adalah ketika Anda mengatakan bahwa gerakan-gerakan seperti itu harus salah sedikit, selip sedikit, tidak sah. Contoh, saya kasih contoh ya Bang ya. Ya, silakan Bang. Aku nggak bakal membantah ataupun gimana ya Bang. Ini kan kitabnya orang Yahudi ya Bang ya. Jadi menurut abang aja kayak mana? Baik, sebentar. Sabar
ya Bang ya. Iya Bang, nggak apa-apa. Kalau anda mau ngelihat gerakan-gerakan di gereja, saya kemarin baru datang ke gereja. Bukan kemarin persis, maksudnya beberapa bulan yang lalu. Sama-sama orang Indonesia ngerti. Kemarin itu bisa kemarin, bisa 2 hari bisa. Jadi Bang, di gereja ada juga orang duduk bersimpu, berlutut ada juga. Jangan salah, ada. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah umat Islam itu melakukan gerakan-gerakan itu selip dikit tidak sah. Contoh, saya kasih Anda contohnya. Aduh, sulit mereka ini saudara-saudara. Saya kasih Anda contohnya Bang ya. Anda lihat ini Bang? Iya. Oke. Ini namanya duduk apa? Duduk tahiyat akhir. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, kalau posisi kakinya ini misalnya ini agak sedikit begini dikit, mereng dikit gini, salah atau betul? Kalau setahu aku salah Bang. Nah, yang dipermasalahkan itu tadi Bang. Yang dipermasalahkan adalah ketika bukan yang angkat tangan tenang, yang contohkan tadi. Tenang. Abang kan contohin yang angkat tangan tadi Bang yang aku tanya. Iya Bang, itu kan seluruh gerakan. Oke lah yang angkat tangan, baik takbiratul ihram ya. Sebentar, kita turutin mau mereka. Enggak Bang. Ya. Maksud aku tuh tentang ayat ini menurut Abang tuh gimana gitu. Ihram, posisi takbiratul ihram ya. Nih sebentar. Nih, posisi tangan. Itu udah ke syariat sih Bang. Lebih ke syariat sih Bang. Iya, tadi kan Anda membahas mengenai Nehemia. Nih, Nehemia Anda katakan mengangkat tangan begini dan lain sebagainya. Berarti Islam benar. Umat lagi penyakit kalian. Bagaimana gitu yang aku tanyain Bang. Bang, mau ngangkat tangan, mau nggak ngangkat tangan nggak masalah Bang. Mau diangkat kayak tangannya, mau nggak diangkat nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah sebentar. Aduh. Itu di mana Bang yang nggak masalah Bang, mau diangkat atau enggak? Kan kita baca tadi kan mengangkat tangan Bang. Aku baca loh Bang. Baik, gitu loh, baik. Sekarang begini, inilah yang kalau ngobrol sama kalian ini begini. Di dalam Alkitab, kalau misalnya ada orang, misalnya, lalu Miriam, saudara perempuan Harun, memukul rebana. Tung. Lalu Anda katakan, oh berarti wajib nih memukul rebana. Kalau nggak memukul rebana, berarti salah, sesat. Kemudian Anda mengutip satu ayat lagi. Di situ dikatakan Nehemia mengangkat tangan lalu bersujud. Lalu Anda mengatakan bahwa itu adalah kewajiban. Bukan aku mengatakan kewajiban abangku, nggak mengatakan kewajiban. Baik, kalau kamu tidak mengatakan itu kewajiban, maka aku itu betul. Bisa sekali lagi Bang, yang aku maksud tuh di Nehemia 8 ayat 6 tuh gini, Ezra mengangkat tangan, lalu ia Nehemia atau Ezra? Nehemia 8 ayat 6, Ezra mengangkat tangan. Coba sebentar. Ya coba Bang baca, coba Anda baca lagi coba. Oke, aku baca lagi ya Bang. Ezra membuka kitab itu pertama-tamanya. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi Ezra dari semua orang itu. Ezra toh? Ezra Bang, iya Ezra. Oke, silakan. Kitab itu dan orang bukan lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Bangkit nih berdiri nih Bang. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Aku kan baca nih Bang, aku nggak asumsi, aku kan baca nih Bang. Maksud aku, menurut aku gimana ayat ini gitu. Abang tadi kan mempraktikkan angkat tangan nih, nggak perlu kata Abang kan. Nah, aku nggak berani mengatakan itu perlu atau tidak gitu maksud aku Bang. Wajib atau tidak aku nggak berani mengatakannya Bang. Ini kan kitab Yahudi ya, silakan Bang. Sudah. Silakan. Oke. Gimana kalau misalnya saya saya suruh baca satu ayat lagi, mau nggak? Apa? Oke, baik. Di situ yang Anda buka apa? Nehemia 8. Bukan, yang Anda buka itu HP. Anda punya HP satu lagi? Iya, ada Bang, ada. Oke, sebentar. Sabar ya. Coba tolong bukakan Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran? Oke, Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Bentar Bang. Keluaran pasal 15 nomor Bang. Oke, kita buka ayat yang ke-20, coba bacakan. 20 dan 21. 20 dan 21 coba. Bentar dulu Bang, 20. Lalu Miriam Nabiah. Ya, Nabiah itu maksudnya nabi perempuan. Nabi perempuan.
Tenang bang ya, tenang bang. Oke. Nabiah itu Ya. artinya nabi. Perempuan. Oke. Ya, kalau nabi Oke. itu nabi laki-laki. Kalau nabi kalau ya, nabiah? nabi perempuan. Oh, maaf bang, aku baru dengar soalnya bang. Maaf bang. Oke, ya silakan. Kirain aku tadi nabu tadi. Sorry bang. Lalu Miriam. Lalu Nabiah- Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 21-nya juga bang. ya. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Oke. Iya. Di situ Miriam mengambil rebana nggak? Mengambil rebana dan memukulnya. Oke, dan memukulnya. Nah, Bang, kalau Anda tadi sama seperti Anda nanyakan kepada saya tadi, Ezra tadi. Mereka mengangkat tangannya lalu sujud, betul? Iya, mengangkat tangannya. Nah, di sini juga sama Bang, Maria mengambil rebana dan memukul. Bang, itu adalah ekspresi badan. Contoh Bang, kalau Anda dapat mobil Fortuner, misalnya Anda dapat undian Bang, dapat Fortuner. Kira-kira Anda gimana? Pasti Anda Iya dong, itu betul seneng nggak? dong, Itu senang. ekspresi Bang, ekspresi badan. Badan itu kan bisa mengekspresikan. Nggak mungkin ketika Anda dapat Fortuner lalu Anda begini. Nah, masa Anda mau begitu oke. ekspresinya ya kan? Oke, bagus Bang. Kalau aku dapat Fortuner, Tenang. Biar saya selesaikan. Biar saya selesaikan. Itu namanya sebuah ekspresi. Ketika dia mendapatkan sesuatu, mungkin dia hore-hore, mungkin dia sujud berterima kasih. Itu ekspresi badan. Yang jadi masalah adalah ketika ini sampai kepada Muslim. Nah ini, saya tunjukkan Anda gambar. Ketika ini sampai kepada Muslim, Bang, saya balikin. Itu menjadi hal ritual wajib. Itu loh Bang, lihat nih. ya syariat Islam wajib Kasih. kalau sholat 5 waktu Bang. Benar. Iya, tapi Bang gerakannya kalau salah-salah nanti tidak diterima sholatnya. Nih. Ya karena sudah ada tuntunannya Bang. Iya, makanya itulah bedanya Bang. Bedanya di situ. Islam sama Kristen itu bedanya di situ. Kalau Tuhannya orang Islam itu ngeliatin posisi tangannya orang. Kalau salah posisi tangannya orang, sebentar. Bang, Bu, Kelihatan? Tenang, Bang. Bang. Tenang Bang. Kan tadi yang dalam kekristenan, dalam Alkitab sudah kelar. Udah kelar kan? Yang mana? Ada Miriam mengambil Miriam. rebana. Kemudian ada Ezra, dia mengangkat tangan dan bersujud. Oke, sekarang udah kelar itu yang di Alkitab. Nah, sekarang kita ke Islam, Bang. Ntar Bang. Oh ya udahlah Bang. Nah. Masih ada Bang. Aku tuh pengen Kan tadi ngobrol. udah saya bilang, Bang. Aduh, masa saya mau ulang-ulang lagi sih, Bukan Bang? gini. Bang, bisa dengerin aku Bang? Bisa dengerin aku Bang? Bentar aja. Di dalam kekristenan itu, Bang, Anda itu mau menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan itu nggak mementingkan gerakan, Bang. Mau Anda memukul rebana kek, mau Anda, bukan itu yang dilihat Tuhan tuh, bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Nah, sementara di dalam Muslim beda. Yang di dalam Muslim kalau yang dilihat itu gerakan badannya. Ada nggak? Coba pernah nggak di dalam Islam itu sholat itu hati Anda harus benar-benar bersih? Ada nggak? Nggak pernah ada. Selama saya belajar nih, melihat orang Islam belajar sholat dan lain sebagainya, fokus utamanya itu ya gerakan badan itu tadi. Dan bacaan Bang. Bukan gini. Oh, tangan gini. Oh, salah. Ini gimana? Mana yang benar, Bang? Tangan kiri di sini, tangan kanan di sini. Tangan kanan Bang. Mana yang benar? Tangan Tangan kanan yang di atas. Iya. Kalau tangan kiri yang di atas? Salah. Itu Itulah Bang, beda kan? Beda. Makanya Bang, kalau dalam agama Islam itu yang penting itu ritualnya. Berarti ritual itu nggak penting menurut Abang? Nggak penting. Ritual itu nggak penting. Jadi ritual Ezra tadi? Ini saya bilang ini berat ngomong sama mereka ini. Gini Abang tuh, kalau Bang, Miriam itu sama, tenang. Itu sama dengan Miriam yang mengambil rebana tadi, Bang. Ketika Miriam mengambil rebana, bukan itu poinnya. Tahu, aku tahu loh Bang, aku bukan gila loh Bang. Dengarkan, yang menjadi poinnya itu adalah bagaimana Miriam mengekspresikan kegembiraannya. Gembira. Sedangkan Ezra bukan ekspresi gembira dulu, Abang. tenang Bang, tenang. Seandainya dulu adanya gitar, mungkin Miriam itu ngambilnya gitar. Aku tahu itu Bang. Aku nggak gila Bang. Soalnya Terus kenapa Anda katakan itu wajib? Aku tidak mengatakannya wajib dari awal Bang. Jadi kalau dalam Islam wajib kalau sholat 5 waktu. Ini kan di dalam. Iya, makanya saya bilang itulah bedanya kita. Nah, kalau dalam Islam, gimana? Kalau dalam Islam, posisi salah, sholatnya batal, betul? Betul.
Betul, makanya saya bilang Tuhan dalam agama Islam itu tidak melihat hati, tapi ngelihat kaki. Itu nggak apa-apa, Bang. Iya. Oke. Sama Bang. Nah, Kalau Bang, ke aku mau gereja nanggapi Bang, dikit, boleh Tuhan, nggak, Bang? tenang Bang, tenang. Tuhan itu tidak melihat Anda mukul rebana, Anda mukul drum, bukan itu yang dilihat. Yang dilihat itu adalah hatimu. Mau Anda pukul rebana boleh, Anda pukul drum boleh, Anda bikin kending piano boleh, boleh. Anda mau sujud boleh, mau jingkrak boleh. Boleh. Nah kalau dalam agama Islam nggak penting, hatimu nggak penting. Mau busuk pun hatimu, yang penting posisi tangan. Hatimu mikirin apa yang mau saya korut nanti. Itu nggak masalah. Makanya saya bilang Bang, di dalam iman kalian yang penting itu gerakan badannya. Masalah hatinya busuk nggak masalah. Oke, aku mau nanggapi. Masa Anda nggak nangkap juga yang mau saya katakan, yang mau saya utarakan di sini? Tadi, Bang. Gimana? Yang masalah Miriam kok, yang ekspresi kata Abang. Kalau Miriam, Abang katakan ekspresi menabuh memukul rebana, itu oke, ekspresi, aku setuju itu Bang. Tapi kalau Ezra lagi baca kitab, dia bangkit berdiri, masa ekspresi kegembiraan Bang? Gimana? Iya, Bang, itu ekspresinya, ekspresi rasa ekspresinya yang ditunjukkan kepada Tuhan Bang. Ada dengan memukul rebana, ada dengan berlutut, ada dengan bersujud, ada dengan mengangkat tangan, terima kasih. Banyak Bang ekspresinya Bang. Cuman yang dilihat bukan itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati seseorang. Saya bacakan kepadamu. Saya bacakan dalilnya. Aduh, memang sulit ngomong sama mereka ini. Sulit. Aku orangnya ini loh Bang. Abang, hanya teman-teman ngomong sama mereka ini butuh energi, butuh paramek, panado. Bentar. Saya tunjukkan kepada Anda. Masa Ezra lagi baca kitab dia bersuka cita langsung. Ya sudah, Anda kalau begitu bilang juga Maryam itu wajib. Kok Maryam itu karena pikiran Anda itu karena pikiran Anda sudah tercemar, karena pikiran Anda sudah terdoktrin oleh Islam. Makanya Anda bilang begitu. Giliran sujud wajib, kalau mukul rebana nggak wajib. Ya karena pikiran Anda udah Islam duluan. Karena beda syariat juga, Bang. Nah, saya tunjukkan ya. Yahudi bukan syariatnya Kristen juga kan, Bang? Bukan kan? Kristen bukan, Islam bukan. Itu kan syariatnya Yahudi. Saya tunjukkan kepada Anda. Nih ya. Nih, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 ya. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Gak ini bedanya. Bacain aja Bang, gak apa-apa Bang. Oke, saya bacakan dari sini. Ya, tapi saya tunjukkan saja Bang. Saya tunjukkan saja, biar enak. 1 Samuel 16 ayat 7 ya Bang ya. Oke. Saya balik dulu kamera saya. Udah saya balik ya. Lihat nih ya. Ya. Kelihatan? Ya. Nih, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lihat, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sementara kalau umat muslim mau sholat, nih saya kasih tunjuk. Nih ya. Saya kasih tunjuk Bang, sabar Bang. Tadi Anda sudah bilang kan? Posisi duduk tahiyat. Saya kasih tunjuk Anda. Nih, gerakan-gerakan dalam Islam. Kelihatan? Iya, kelihatan Bang. Nah, kalau misalnya tidak seperti ini Bang, posisi kakinya nggak seperti ini, tidak sah kan? Tidak Bang. Tidak sah. Makanya saya bilang, Allah melihat kaki, bukan melihat hati. Coba tunjukin sama saya. Sebentar, tenang Bang, tenang. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa Allah melihat hati. Beda dengan ini. Beda dengan ini. Tuhan melihat hati manusia. Dia nggak lihat kakimu. Ya. Tetapi Allah melihat kaki. Mana tadi? Jadi ini. Nah ini. Nah, Tuhan di dalam Alkitab melihat hati, Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kan sudah kan? Ya sudah begitu bedanya. Makanya tadi saya bilang Bang, kalau Anda menjadi Islam, Anda akan hidup di dalam sebuah ritualisme. Contoh, cara ngambil airnya, cara nyucinya, selip dikit batal. Jangankan itu Bang, masuk ke WC aja ada doanya Bang. Ya iya. Nah, iya, memang syariat Islam gitu Bang. Iya, tapi korupsi mencuri masuk surga. Kalau korupsi mencuri Bang, itu kan oknum Bang. Itu nggak bisa. Bukan Muhammad yang ngomong Bang. Muhammad yang ngomong, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia itu masuk surga Bang. Benar. Mau mencuri kek, mau maling, berzina masuk surga. Tapi dibakar dulu di neraka Bang. Kata siapa? Nggak ada Bang. Bakar di neraka bagaimana? Aduh, fitnah lah. Kalau Kristen Bang, misalnya nih ada seorang Kristen. Coba dengarkan Bang, dengarkan. Bang, kalau ada seorang Kristen yang korupsi misalnya Bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah.
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Benar pada akhirnya. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Betul. Berzina, mencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Kalau orang Kristen bang? Yang penting bang posisi kaki. Iya, kalau orang Kristen misalnya dia berzina atau mencuri bang. Gimana, Posisi bang? tangan bang. Bang, kalau orang Kristen Nggak peduli mau anda berzina, mencuri, surga. Yang penting posisi tangan gini. Bang, coba bang, kalau orang Beda Kristen, bang, ajaran gimana? kita tuh memang beda bang. Aku kan Jauh nanya, langit Bang. dan bumi. Iya langit dan bumi. Aku nanya nih, kalau orang Kristen dia korupsi atau mencuri, melakukan kesalahan bang, dia apa bakal masuk surga juga? Ya udah jelas ke neraka lah, gimana dah ini. Berarti sia-sialah Yesus mati di tiang salib berarti bang? Ya sia-sia bagi mereka. Gimana kalau mereka tidak bertobat? Tuh dengerin berarti, tuh kalian para orang-orang Kristen. Makanya Ya. kata Tuhan Yesus apa? Apa kata Tuhan Yesus? Pada hari-hari terakhir nanti akan banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Betul. Ya iya. Bagaimana mungkin dia mulutnya berkata Yesus Tuhan, 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 tetapi korupsi, mencuri kayak kalian? Berarti walaupun dia misalnya Kristen, dia mencuri atau apapun itu bang, dia tetap mengaku Yesus itu Tuhan bang. Kalau dia mencuri, berzina, dia tidak bakal masuk surga berarti bang? Iya, makanya banyak seperti kalian ini yang penting mengaku Yesus Tuhan. Mengaku Yesus Tuhan itu maksudnya apa? Coba dengarkan. Misalnya bang. Makanya dengarkan dulu, dengarkan. Banyak orang, itu bahkan perdebatan saya tahun-tahun lalu itu, saya bilang begini, apa sih maksudnya Yesus itu Tuhan bagi kamu? Maksudnya itu bagaimana? Apakah setelah Yesus Tuhan bagi kamu lalu kamu mencuri dan berzina? Kan bukan itu. Ketika Yesus menjadi Tuhan, artinya Yesus itu memerintah. Contoh begini, hari ini saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, artinya hari itu Anda membuat Yesus memerintah. Dia bertahta menguasai kamu. Itu artinya Yesus jadi Tuhan. Berarti belum jaminan Yesus bakal nyelamatin saya bang? Loh, kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam dirimu, memerintah dirimu, maka kamu dijamin. Yesus berkata, kamu tidak akan dibuang, tetapi pasti diselamatkan. Kalau akunya berzina atau melakukan pencurian? Baik, bang, dengarkan saya ya. Kamu tadi dengar nggak yang saya katakan Yesus memerintah? Iya, memerintah. Oke, ketika Yesus memerintah, apa yang diperintahkan Yesus? Yang diperintahkan Yesus yang baik-baik misalnya. Oke, ketika diperintahkan Yesus jangan mencuri, tetapi Anda mencuri, artinya Yesus memerintah atau tidak? Tidak. Terus bagaimana kamu katakan Yesus memerintah tapi kamu nyuri? Iya, misalnya, ini kan misalnya juga takut sih aku bang, karena aku Islam ya bang ya. Yesus nih bang, Yesus kan bagi ini ya, dengarkan ya. Makanya bang, begini, bahkan Muhammad sendiri itu tidak tahu, dia nggak ngerti itu maksudnya menuhankan. Di satu sisi dia ngerti, satu sisi dia nggak ngerti. Loh iya. Karena kata Muhammad, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Padahal esensi kalau Allah menjadi Tuhan itu artinya Allah itu harus memerintah. Berarti di dalam Yesus nggak menjamin orang Kristen yang berbuat zina kan bang? Nggak bisa dia kan menjamin. Nyambung Anda ngomong sama Anda ini. Kok nggak nyambung? Nyambung lah, kita kan ngomongin keselamatan bang. Bang, apa sih artinya kalau arti daripada Allah menjadi Tuhan di dalam diri Anda itu apa? Ya Allah yang satu-satunya, Maha Tunggal, Maha Esa bang bagi aku. Tidak memerintah. Memerintah dong. Kalau dia memerintah, ini yang baik, ini yang kalau buruk, dia memerintah berarti kamu ngikutin Allah nggak? Iya. Oke, jika kamu mengikuti Allah, jika kamu mengikuti Allah, mungkin nggak di detik yang sama kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, di detik yang sama kamu mencuri? Itu kesalahan pilihan aku, Bang. Bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Bisakah dikatakan bahwa Allah memerintah menjadi Tuhan di dalam hidupnya, tetapi di detik yang sama dia nyuri? Siapa yang nyuri? Aku? Atau Tuhan? Coba saya cari yang lain dulu. Ya, susah ngomong sama Anda. Ya, tidur dulu di bawah sana, Pak. Aduh. Kita pura-pura nggak ngerti atau bagaimana? Tapi memang seperti itu kata Muhammad. Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat,
dia masuk surga. Mau nyuri kayak mau berzina kayak masuk surga. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Yohanes kelas kakap. Yohanes kelas kakap. Halo bang. Nah, silakan nyalakan kamera dulu, Yohanes kelas kakap. Tunggu. Ini Anda Islam atau Kristen ini? Islam. Saya Islam. Kenapa Anda Islam kok pakai nama Yohanes kelas kakap? Itu maksudnya gimana? Emang salah ya kalau saya pakai nama itu? Salahnya dari mana? Nggak salah, karena orang Islam memang diajarin bohong, nggak salah. Silakan, nyalakan kamera dulu. Oh, belum boleh. Banyak alasanmu. Bisa kamu? Oh, belum bisa. Belum bisa. Coba lihat ke sana kita punya. Ya, tidur dulu di bawah sana kalau belum bisa. Yo, silakan. Masa kamu Islam namamu Yohanes? Kalau Islam itu ya namamu siapa kayak Abdullah atau apa gitu. Oke, kita kasih dia kepada Nuruddin. Silakan Nuruddin. Ya, dibantu bukanya itu. Dibantu sedikit. Baik, saya bantu dari sini ya. Itu silakan Nuruddin. Oh, ini yang kemarin ini Nuruddin yang kemarin. Ya, gimana Nuruddin? Ya, gimana? Pertanyaannya tadi itu. Apa yang mau Anda utarakan? Yang tadi itu pembicaraan berzina masuk surga itu. Oke, betul atau tidak? Asal seseorang itu mengucapkan kalimat syahadat, mengaku bahwa Allah adalah Tuhan, mau dia berzina, mau dia mencuri masuk surga. Selama dia masih dalam Islam itu betul itu. Oke, yang penting Islam, mau berzina, mencuri masuk surga ya. Sebentar, asal dia Islam. Mana sih Anda? Anda dengar nggak omongan saya ini? Kalau pura-pura delay atau bagaimana? Asal dia Islam. Ya, dengar. Saya tes dulu, delay nggak dia? 1 tambah 1 sama dengan berapa bang? 1 kali 1 sama dengan berapa? Delay dia. Coba dengerin saya. Asal seseorang itu Islam, yang penting dia Islam, mau dia berzina, mau dia mencuri masuk surga. Setuju? Begini dulu ya, begini dulu. Kok begini dulu? Anda nggak percaya omongan Muhammad? Anda nggak percaya sama Muhammad? Begini dulu, saya jelaskan dulu. Nah, Karena pelanggaran lagi. Ada pelanggaran. Pelanggaran lagi. Jeda. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti
Oh, kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.